Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, kalau kita lihat ada viral kemarin penyanyi Triswaka dan Zinedine Zidane yang rame di media sosial karena ulah mereka ya, dan tetapi mereka sudah minta maaf. Nah, tapi berita terakhir ini ada beberapa para pencipta lagu ya mensomasi Triswaka dan Zinedine Zidane ya. Somasinya itu adalah seperti ini ya. Penyanyi Triswaka dan Zinedine Zidane dituntut membayar hak cipta atas lagu yang dinyanyikan keduanya. Royalti yang harus dibayar keduanya miliaran rupiah. Hal tersebut terungkap dari surat somasi yang dilayangkan oleh sejumlah pencipta lagu melalui Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia atau Forkami. Ini merupakan somasi yang kedua. Ketua Divisi Hukum dan Advokat Forkami Arianto mengatakan pihaknya sudah melayangkan somasi pertama secara terbuka pada hari Jumat 22 April ya 2022. Nah, apa sih yang mereka somasikan itu para pemirsa? Forkami meminta agar Triswaka dan Zinedine Zidane serta tim untuk meminta maaf ya. Tak hanya itu, mereka juga menuntut royalti atas lagu-lagu yang di-cover oleh Triswaka. Arianto mengatakan Triswaka sudah menanggapi somasi itu dengan menggelar konferensi pers ya. Jadi ibaratnya minta maafnya sudah ya. Kalau beliau mengatakan, Arianto mengatakan, permintaan maaf kami sudah terima. Ya, jadi Triswaka konferensi pers minta maaf itu sudah diterima oleh Forkami ya. Tetapi untuk 1 miliar rupiah per lagu itu belum dibalas. Ini gimana? Kan ada dua tuntutannya. Yang pertama minta maaf, yang kedua adalah royalti daripada setiap lagu yang di cover itu ya. Nah, 1 miliar per lagu itu belum dibalas. Itu bukan denda, tetapi itu hak pencipta lagu bahwa di dalam undang-undang hak cipta dijelaskan ya. Nah, dia mengatakan para pencipta lagu menuntut Triswaka dan Zinedine Zidane untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka cover ya. Jadi sebenarnya kalau itu berkaitan dengan diupload di YouTube ya, sebenarnya sudah ada sih biasanya tentang lagu-lagu coveran itu apakah sudah apa namanya izin ya ke penyanyi aslinya atau pencipta aslinya atau belum. Sebenarnya ada peraturan itu di YouTube ya. Tapi kalau menurut informasi yang kami dapatkan itu kalau misalnya dolarnya hijau jadi dolar kuning. Tapi apakah itu berubah atau tidak? Tetapi di sini dari Forkami tetap meminta royalti itu ya. Namun pihak penyanyi tidak ada menyinggung soal royalti, kata Arianto. Atas alasan tersebut mereka kembali mengajukan somasi yang kedua. Ya, walau minta maaf, kami tetap membicarakan kapan kamu bayar hak orang, yaitu royalti si pemilik lagu. Itu kan hak orang, nggak boleh makan hak orang. Itulah intinya, kata Arianto. Dia menyebut ada 8-10 penyanyi dan pencipta lagu asal Minang yang menyetujui somasi tersebut. Ya, kalau untuk penyanyi lebih dari puluhan, namun yang dipakai ada beberapa lagu dan lisensi dari label. Pihak mereka belum mendapat lisensi, yaitu mereka maksudnya adalah Triswaka dan Zinedine Zidane belum mendapatkan lisensi karena tidak mengurus kerjasama antara mereka dengan pencipta lagu. Maka mereka diduga melakukan pembajakan, kata Arianto. Meskipun demikian, dia tetap membuka pintu mediasi terhadap pihak Triswaka. Mereka memberi waktu 7 hari untuk menjawab somasi kedua. Kami tidak ingin hal ini masuk ke ranah pidana, katanya. Kami upayakan secara kekeluargaan karena memang undang-undang mengatur begitu. Harus ada upaya mediasi, kata Arianto. Ya, ini para pemirsa berkaitan dengan hak cipta, ada undang-undangnya ya. Ini yang kemudian harus dilihat secara jelas ya, bahwa para pencipta lagu juga merasa mereka harus mendapatkan royalti. Apakah sudah ada lisensi dari label apa belum tentang menggunakan lagu-lagu itu dalam media sosial, dipertunjukkan di panggung ya, yang itu ada sifatnya komersial ya. Nah, kalau ada seperti itu seharusnya ada lisensi dari label dan juga minta izin dari pencipta lagu yang itu kemudian ada royaltinya karena mereka sudah menciptakan lagu tersebut. Nah, ini mudah-mudahan ada upaya mediasi supaya tidak terkesan bahwa itu tadi pembajakan, mengambil hak milik orang, ya, hak orang gitu ya, hak intelektual terutama ya, hak cipta dan lain sebagainya. Yang itu
mudah-mudahan bisa dimediasikan secara baik ya, terutama tentang bagaimana konsekuensi daripada mengcover lagu-lagu itu. Di sisi lain memang Triswaka lahir di dalam suasana, dalam tanda kutip ya, lahirnya dalam tanda kutip untuk membangkitkan gairah musisi-musisi Jogja, yang itu ada media sosial, kemudian di syuting secara soundnya juga bagus, syutingannya bagus ya, dalam rangka untuk menghidupkan ya musisi-musisi Yogyakarta. Ada Zinedine Zidane, ada teman-teman yang lain juga ada ya, yang itu dia tidak ingin sendirian show seorang diri, dia ngajak teman-temannya, ayo bisa dieksplor, bisa dikembangkan. Dan inilah yang sebenarnya ya memang boleh saja sebenarnya mengcover lagu-lagu milik orang lain, tapi ya memang harus ada izin dan mungkin lisensi dari label yang bersangkutan. Tapi intinya supaya tidak ada masalah memang harus izin ya. Dan disinilah ketika itu diupload ya, dinikmati oleh banyak orang ya, ini yang menjadi salah satu para pencipta lagu dan penyanyi ya. Penyanyi ada puluhan orang, tapi di sini yang somasi adalah para pencipta lagu yang berasal dari Minang ya, yang tergabung dalam for kami meminta hak mereka, yaitu hak royalti. Nah, ini bagaimana menurut kalian para pemirsa ya? Apakah ini sebenarnya bukan masalah benar salah tapi karena ada undang-undangnya gitu. Jadi for kami juga nggak salah gitu loh. Tapi di sisi lain juga memang Zinedine Zidane atau Triswaka dan teman-teman yang mengcover juga memang sebenarnya meminta izin atau minimal mengkomunikasikan hal itu kepada pemilik hak cipta, yaitu pencipta lagu atau label yang menaungi mereka atau apapun yang itu, karena itu hasil karya yang dibawakan ulang ya. Dan ini benar-benar harus dilihat secara hukum, harus benar, harus tidak melanggar hukum ya. Kalau itu ada pembagian royalti ya memang dibagi berapa dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kita menghargai hak cipta orang lain. Bikin lagu itu nggak segampang yang dibayangkan loh ya. Harus ya liriknya pas ya, kemudian aransemennya dan lain sebagainya. Yang ini tentu bukan orang-orang sembarangan ya. Hasil karya mereka itu tentu mungkin nggak bikinnya sehari dua hari, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, lahirlah hasil karya seperti itu. Dan itu memang harus kita apresiasi, yaitu bentuk apresiasinya adalah mengcover ya dengan izin, dengan persetujuan daripada yang menciptakan lagu. Ya meskipun mungkin ya versi asli dan versi coveran mungkin ya selera orang beda-beda, ada yang lebih senang versi coveran, tapi intinya adalah itu hasil karya orang lain. Hasil karya orang lain, hasil karya seseorang yang kita apresiasi, dan ada undang-undangnya untuk bisa ada undang-undangnya melindungi hak cipta daripada setiap warga negara yang bisa berkreasi, memiliki hasil karya itu. Baik para pemirsa ya, menurut kalian bagaimana? Di sisi yang sini seperti ini, sisi sebelahnya seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing pengetahuan, sharing berbagai macam hal di kolom komentar. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.